Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Bunga adalah Fajar Safitri, atau biasa dipanggil Kak Bunga. Terus, mau apa ya Kak Bunga di sini? Jadi, hari ini Kak Bunga akan membantu Bu Vivi menjelaskan materi ke kalian. Materi pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 4, pembelajaran keempat. Nah, sebelum masuk pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Kalian udah semangat belum hari ini? Kalau belum, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tapi kalian harus nyanyi semua ya, nyanyinya dari rumah. Supaya pembelajaran hari ini kalian tambah semangat lagi. 1, 2, 3. Nah, kan kita sudah berdoa, kita sudah saling sapa, kita sudah bernyanyi. Pasti kalian udah tambah semangat lagi dong. Nah, kalau udah semangat, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Materi yang pertama ada kalimat penolakan. Kira-kira apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat pertidaksetujuan atau menyatakan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah sesuatu. Tapi, kalimat penolakan itu harus disampaikan dengan bahasa yang sopan juga. Kenapa ya kalimat penolakan itu harus disampaikan dengan bahasa yang sopan? Karena ini dapat mengacu kepada hal yang dapat menjaga kerukunan.
Kenapa harus rukun? Ya karena kita hidupnya bermasyarakat, kita bersosial dengan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kalimat penolakan itu biasanya diawali dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, tidak. Contohnya adalah seperti ini. Di sini kakak mau kasih kalian contoh langsung ya. Contohnya, semisal kakak mau ngajak kalian buat makan. Teman-teman, ayo kita makan. Aku lapar nih. Terus salah satu dari kalian ada yang menjawab, maaf Kak Bunga, aku sudah kenyang. Lain kali saja ya. Nah, itu adalah kalimat penolakan dalam bentuk yang santun. Ada juga loh kalimat penolakan dengan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Contohnya, kamu mengajak temanmu untuk kerja bakti, seperti ini. Andi, ayo kita kerja bakti, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang kerja bakti dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Terus teman kalian yang bernama Andi ini menjawab, tidak, aku tidak mau, kerja bakti dapat membuatku lelah. Nah, itu tidak boleh ya. Kalimat penolakan harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Oke adik-adik? Nah, ngomong-ngomong tentang kerja bakti, pasti kalau kerja bakti itu ada makanan, ada minuman yang disediakan oleh ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan kalian. Ada roti, ada buah, ada gorengan. Nah, ngomong-ngomong roti itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang hewan, ada yang tumbuhan, ada yang alat transportasi. Nah, dengan bentuk-bentuk ini, kalian bisa membuat karya mozaik. Apa sih karya mozaik itu? Karya mozaik adalah karya yang dihasilkan dari menyusun kepingan-kepingan kecil. Apa aja ya kepingan-kepingan kecil itu? Contohnya kertas warna-warni yang kalian gunting kecil-kecil, biji-bijian, bebatuan, atau kaca-kaca. Nah, kepingan-kepingan ini dapat kalian bentuk menjadi bentuk kue yang berbentuk bunga, berbentuk hewan, berbentuk transportasi, melalui kepingan-kepingan kecil. Nah, karena di sini kita mau bahas tentang mozaik dari biji-bijian apa saja sih yang bisa digunakan untuk membuat mozaik? Banyak sekali, ada biji-bijian dari buah, dari tanaman, contohnya biji semangka, biji kacang hijau, kacang tanah, itu juga bisa kalian gunakan untuk membuat mozaik. Dari beras pun juga bisa loh. Nah, hari ini kalian jangan lupa praktekkan membuat mozaik di rumah ya. Ngomong-ngomong juga masalah mozaik, hari ini kita mau membahas soal cerita. Apa sih soal cerita? Soal cerita itu adalah soal yang isinya cerita, tapi ada juga penjumlahan di dalamnya. Bukan cuma penjumlahan aja, ada pengurangan juga, ada perkalian, dan ada pembagian. Tapi kali ini kita akan membahas soal cerita penjumlahan. Nah, di sini kakak mau memberi kalian contoh soal cerita. Contohnya, hari ini aku akan membuat mozaik berbentuk bunga. Aku akan membuat mozaik dari biji-bijian. Hari ini aku membeli biji kacang hijau 20 butir, biji kacang tanah 20 butir, dan biji jagung 30 butir. Jadi berapakah jumlah biji-bijian yang aku miliki? Caranya adalah 20 biji ditambah 20 biji ditambah 30 biji sama dengan berapa? 70 biji. Nah, itu tadi contoh soal cerita penjumlahan. Jadi gimana? Kalian udah paham apa belum? Kita ulangi lagi ya materinya dari pertama. Yang pertama tadi ada kalimat penolakan, adalah kalimat pertidaksetujuan, tapi harus disampaikan dengan bahasa yang santun, agar menimbulkan hal yang menjaga kerukunan. Yang kedua ada mozaik, adalah seni yang diciptakan dari biji-bijian. Dan ketiga adalah soal cerita. Gimana? Kalian udah paham belum materi hari ini? Semoga sudah paham ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kalimat penolakan harus disampaikan dengan kata yang santun,
Supaya apa? Supaya orang yang kita tolak atau orang yang mengajak kita tapi kita tidak bisa, tidak akan sakit hati. Jangan menolak dengan kata-kata yang kasar ya adik-adik. Ada juga mozaik yang disusun dari biji-bijian. Ada juga soal cerita matematika penjumlahan. Nah, itu tadi materi yang dapat Kak Bunga sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat dan dapat menerima pembelajaran yang kakak beri hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, supaya kalian lebih semangat lagi ngerjain tugasnya, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Jangan lupa nyanyi dari rumah ya. Nah, pembelajaran hari udah selesai nih. Semoga kalian senang ya dengan pembelajaran hari ini. Semoga kalian juga mengerti apa pembelajaran yang kakak berikan. Terima kasih adik-adik untuk perhatiannya hari ini. Sebelum pembelajarannya diakhiri, kita berdoa dulu ya. Supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, udah dulu ya. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.